Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang telah memberikan ilmu kepada kita dan men-share ilmu pada kita. Semoga kita kita berharap semoga ilmu yang kita dapatkan dari Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan terlebih lagi di akhirat, dan menambah nilai ketauhidan kita pada Allah dan menambah himmah kita untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Eh, Pertanyaan pertama kami persilakan pada Al-Akh Al-Ukh Indria, tafadhali. Assalamualaikum Ustadz. وعليكم Barakallahu السلام fikum. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. نعم تفضلي بارك الله فيك. Izin bertanya Ustadz. Jadi gini Ustadz, beberapa hari yang lalu saya ada interview pekerjaan karena memang kebetulan saya lagi nggak kerja. Apa namanya, di awal si interviewernya ini kebetulan yang mempunyai saham perusahaan itu, siap. orangnya di luar negeri. Interviewnya lewat WA Ustadz, karena apa namanya, karena pandemi. Siap. Nah, cuman entah kenapa saya nggak tahu saya nulis apa gitu. Tiba-tiba beliau itu minta foto gitu. Minta foto terus tapi saya nggak kasih Ustadz. Nah. Saya nggak kasih ya karena buat apa gitu kan. Iya. Dan terus akhirnya dia bilang dia suka sama saya. Masya Allah. Saya sempat di awal cerita kenapa saya tidak bekerja selama 2 tahun. Saya bilang saya alasan pribadi, cuma terus ngotot nanya terus gitu kenapa, terus saya bilang saya single parent, suami saya sudah meninggal dan saya harus ngurus anak saya ke kota yang lain gitu kan. Nah udah itu saya nggak tahu, tiba-tiba dia bilang saya senang gitu. Terus saya bilang kaget kenapa gitu kan. Terus sempat nanya soal saya berdoa karena saya punya proyek untuk akhirat, saya bilang gitu. Jadi saya pertama ya saya memang butuh duit, dan saya memang punya kemampuan secara profesional, saya bilang gitu kan. Nah orangnya terus suka, terus saya bilang dia bukan non muslim kan Ustadz. Terus saya bilang ya saya nggak bisa, saya bilang gitu. Saya tidak, orang muslim tidak mungkin menikah dengan non muslim gitu kan. Terus udah gitu entah gimana ya udah saya masuk Islam aja gitu. Saya masuk Islam terus tapi bilang ya Islam itu tidak mudah, banyak sekali yang banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan. Karena saya orang yang taat, saya bilang gitu. Saya berusaha saya sendiri, kalaupun saya memperbaiki diri sampai mati pun mungkin saya tidak akan bisa menjadi muslim yang sempurna, saya bilang gitu. Apalagi yang sama sekali baru. Terus ya saya berusaha, dia bilang gitu. Terus ya udah, terus dibilang apa yang larangannya, saya bilang harus puasa, harus kalau secara syahadat kan mungkin bisa, zakat sama haji kan kalau punya uang kan itu nggak akan jadi masalah karena uangnya banyak banget Ustadz. Saya pikir bisa banyak sedekah, dan orangnya apa namanya suka bikin event bakso segitu juga gitu. Cuman dia bilang iya tapi yang berat saya itu minum alkohol sama nggak bisa puasa katanya gitu loh Mas. Nah akhirnya sekarang saya tawakal aja Ustadz ya, bismillah gitu kan. Saya bilang saya WA mohon maaf saya tarik kembali aplikasi pekerjaan saya, walaupun terus terang memang sejak di awal memang tawaran penghasilannya itu besar banget Ustadz. Terus dapat kendaraan dinasnya juga luar biasa gitu. Harganya miliaran. Subhanallah. Dan terpaksa sekarang saya bilang saya tarik lamaran saya. Udah pokoknya saya tarik karena dia pasti tahu alasannya apa. Saya tarik kembali lamaran saya dan saya blok orangnya Ustadz. Subhanallah.
Jadi, nah cuman apa saya udah benar? Karena kan saya bukan jadi melewatkan peluang untuk membuat orang Masuk kembali Islam. kepada Allah, Nah, Ustadz. Masya Allah. Tapi kan saya juga takut nanti bukannya saya yang bawa menjadi Muslim yang baik, tapi takut saya yang kebawa menjadi kembali ikut-ikutan karena orang tersebut ini Ustadz apa namanya jiwanya itu sepertinya gersang gitu. Jadi Subhanallah. dengan Subhanallah. mungkin dengan value-nya Islam yang baik gitu jadi tersentuh. Tapi fokusnya dia adalah hidupnya itu untuk mencari uang Nah, dengan alasan uang keluarga itu kan laki-laki itu harus mencari uang karena untuk supaya kehidupan keluarganya lebih baik. Sedangkan value kita kan beda, saya bilang gitu. Kalau kita ekspektasi kita kurangi, hidup kita lebih bahagia. Dan orang tersebut juga bilang bahwa ya saya terlalu banyak keinginan, jadi saya tidak tidak bahagia. bahagia. Iya. Nah, terus pertanyaan lagi Ustadz, saya harus bagaimana supaya saya lebih tenang karena bagaimanapun ya agak Jadi kepikiran. lemas juga gitu Nah, kan. Saya melewatkan apa namanya peluang kerja, peluang dapat nafkah buat anak-anak saya dan peluang subhanallah. bersedekah gitu kan. Siap. Masya Allah. Barakallahu fiik. Gimana biar saya lebih tenang gitu Ustadz. Dan Nah, apakah saya udah benar kayak gitu? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Subhanallah. Kita tuh nggak tahu ya. Hidayah itu datang dari mana. Oleh karena itu kalau tadi disebutkan ada orang yang tertarik dengan Islam ya. Walaupun awalnya dia tertarik untuk menikah. Boleh jadi itu menjadi pintu awal hidayah. Seperti kisah Ummu Sulaim. Ketika dilamar oleh Abu Talha. Abu Talha menawarkan kepada Ummu Sulaim fasilitas ya, emas, perak, harta. Dan Ummu Sulaim tahu dengan kepribadian Abu Talha. Maaf. Abu Talha ini orang yang baik hati. Orang yang secara kepribadian itu dikenal di kota Madinah. Sehingga ketika dilamar oleh Abu Talha, Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Abu Talha, mithluka la yurad." Wahai Abu Talha, orang seperti engkau itu nggak pantas ditolak. Karena kalau bicara tadi dari sisi kepribadiannya, sosialnya, akhlaknya, adabnya, orang seperti engkau itu nggak pantas ditolak. Tapi yang jadi masalah, aku Muslim, kau kafir. Kalau engkau masuk Islam, aku terima. Islam itu sebagai mahar, aku nggak perlu emas dan perak. Akhirnya Abu Talha masuk Islam. Namun Abu Talha masuk Islam atas dasar dia udah tahu Islam itu udah tersebar di kota Madinah. Sehingga dia jadi Islam yang baik, jadi Islam yang benar. Apalagi Ummu Sulaim, sosok ibunya Anas bin Malik yang tadi berislam yang taat gitu loh, bukan Islam-Islaman. Sehingga ana lihat yang perlu kalau yang tadi sudah dilakukan sebenarnya wallahu a'lam ya. Boleh jadi kurang tepat. Kalau tadi anti mengatakan Islam itu berat. Islam itu sulit. Enggak, Islam itu mudah. Maka yang terpenting itu kalau masuk Islam bagaimana dia benar-benar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasul. Perlu diyakinkan dengan dua kalimat syahadat ini. Ketika sudah yakin dengan konsekuensi ucapan dia itu, nanti baru akan berbicara tentang sholat. Baru nanti kepada yang lainnya. Makanya kalau kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan ayat-ayat yang pertama turun di kota Mekah itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan. Beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, bukan hukum. Makanya sholat belum, puasa belum, zakat belum, haji belum, jihad belum, yang lainnya belum, jilbab belum. Karena kalau sudah imannya kuat, maka perintah yang lain akan mudah. Tapi kalau dia baru masuk Islam kemudian dijelaskan tentang semuanya, ya dia akan merasa berat karena dia belum punya keimanan dan keyakinan itu. Maka yang harus dilakukan, ini mungkin buat yang lainnya juga kalau mendapatkan ada orang-orang non-muslim yang tertarik untuk masuk Islam, maka hendaklah diarahkan untuk
engkau kalau mau masuk Islam benar, kau baca ini, aku kirim sesuatu buat engkau. Punya buku tentang rukun Islam. Bicara tentang 2 kalimat syahadat, engkau pelajari ini dulu. Sehingga perlahan-lahan ketika nanti yang bertanya merasa kok kayaknya dia udah Islamnya udah beneran ya, udah tertarik beneran, silahkan menikah dengan dia, nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya dia hanya mau masuk Islam karena menikah, sedangkan dia nggak tahu apa-apa tentang Islam, yang ditakutkan balik lagi dia kepada kehidupan yang seperti dahulu. Karena memang dunia ini buat orang mukmin seperti penjara, dengan adanya aturan-aturan yang membuat dia tidak bisa bebas. Sedangkan orang kafir ya semau dia. Maka ngerasa, wallahu a'lam, sampai batasan mana yang sudah anti jelaskan, tapi seharusnya ini menjadi kesempatan ya untuk bagaimana dia masuk Islam dengan cara tadi, kalau anti mungkin bisa kirim buku kepada dia, atau anti minta dia umpamanya dia tinggal di mana, di situ ada Islamic Center, bagaimana sekarang kan bisa berhubungan secara online, dicari ya, supaya dia datang ke sana sehingga dia dapat mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang indahnya Islam, bukan sulitnya Islam. Karena kalau dikatakan Islam sulit, Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, inna hadzal din yusr, sesungguhnya agama ini mudah gitu loh. Tapi kalau sudah digambarkan sulit, berat, ini ya orang malas masuk Islam. Itu mungkin kalau Anda lihat yang kurang tepat dari yang anti lakukan. Terus kalau tujuan anti tadi memblokir ya mungkin nggak seharusnya diblokir. Mungkin dibuka kembali. Kalau anti cabut, memang anti nggak mau kerja di sana, mungkin anti tetap bisa memberikan harapan kepada dia agar dia untuk masuk Islam. Walaupun tidak menikah sama anti. Walaupun anti tidak bekerja sama dia. Maka mungkin dibuka blokirnya, sampaikan maaf kepada dia, tinggal bagaimana mengarahkan dia untuk mengkaji Islam lebih dalam lagi. Sekali lagi, walaupun dia nggak menikah sama anti, walaupun anti nggak bekerja sama dia, semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam. Maaf Ustadz, kemarin sudah saya sarankan untuk saya kasih linknya juga Ustadz. Sempat saya kasih juga YouTube yang dalam bahasa Inggris. Coba pelajari dulu ini. Terus saya sarankan link untuk menghubungi Islamic Center di kotanya setempat Ustadz. Ya. Terus bilangnya nggak mau, saya maunya ke masjidnya sama kamu gitu kan. Terus apa namanya? Saya mau mempelajari, kalau saya janji mau nikah sama saya ya, saya bilang saya nggak bisa janji untuk hal yang seperti itu gitu. Sebenarnya janji nggak masalah. Seperti Ummu Sulaim ya, ketika dia ngomong sama Abu Thalha, dia ngatakan siap. Dia siap aku siap menjadi istrimu. Asalkan engkau Islamnya beneran gitu loh. Anda rasa ini sesuatu yang nggak masalah sebenarnya. Ini menjadi peluang dengan catatan dia benar-benar Islam. Katakan kepada dia, kalau engkau belajar Islam dengan benar, dan mungkin tadi engkau berangkat ke Islamic Center mendapatkan penjelasan, anti pun dapat informasi dari ustadz yang ada di sana bahwasanya fulan memang benar-benar Islamnya, baru anti katakan siap untuk menikah sama dia. Artinya ketika dia mensyaratkan itu, anti seharusnya menawarkan, nggak ada masalah, aku siap untuk menjadi istrimu ketika engkau Islamnya benar-benar. Itu kalau memang benar-benar tadi melihat orang itu adalah orang yang baik dan menjadi peluang buat anti untuk dia mendapatkan onta merah kalau dia benar-benar masuk Islam nanti. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya